Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep coaching. Nah, coaching merupakan salah satu pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Coaching dilakukan melalui proses pembinaan, komunikasi, pendampingan, dan pemberian umpan balik agar pegawai mampu mengembangkan kemampuan, meningkatkan motivasi, serta mencapai tujuan kerja secara optimal. Menurut Michelle Armstrong 2018, coaching adalah proses yang membantu individu belajar dan berkembang agar dapat bekerja lebih efektif. Sementara itu, John Whitmore 2017 menjelaskan bahwa coaching membantu menggali potensi individu yang memaksimalkan performa kerja. Nah, tujuan coaching itu apa sih? Intinya, coaching itu membantu pegawai meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas kerja secara berkelanjutan. Jadi di sini kelompok kami akan menampilkan beberapa contoh video coaching di lingkungan kerja. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Video berikut ini merupakan contoh percakapan coaching antar kepala sekolah dengan guru dalam rangka pengembangan kompetensi sebagai pendidik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan ini merupakan bagian dari proses kognitif coaching, yaitu guru diajak untuk berpikir lebih dalam dan lebih luas mengenai praktik pengajaran yang sudah dilakukan dan bagaimana mengembangkannya untuk menjadi kekayaan baru dalam praktik mengajar di kelas. Pagi nak. Pagi Pak. Ya pagi nak. Ya. Ya selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Pak Ayo. Wah, gimana kabarnya? Ada yang bisa dibantu nih Pak Ayo? Jadi begini Pak, saya ada keperluan dengan Bapak. Iya. Apakah Bapak hari ini ada waktu? Wah, boleh banget Pak Ayo. Ayo gimana kalau sekalian kita jalan-jalan ke taman, duduk di taman mungkin biar lebih segar gitu suasananya. Oke, baik Pak. Mari Pak. Silakan Pak Ayo. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira topik apa nih Pak Ayo yang ingin didiskusikan? Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya ya Pak. Sama-sama Pak Ayo. Jadi di sini saya akan berdiskusi dengan Bapak tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Wah, menarik sekali tuh Pak topiknya. Apa nih Pak yang ingin dieksplorasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi? Jadi begini Pak, sederhana saja. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang lain Pak. Yang nantinya akan saya gunakan pada pertemuan minggu depan Pak. Seperti itu. Oh, jadi Bapak ingin berdiskusi tentang implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain ya? Ya betul Pak. Sebelumnya saya sudah sempat memetakan untuk kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak. Wah, menarik sekali nih topiknya. Ayo Pak, ya. Kita ngobrol di taman. Ya. Sini aja Pak, silakan Pak duduk. Ngomong-ngomong nih Pak Ayo, kalau boleh tahu ya, apa nih yang Bapak sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya. Jadi begini Pak, setelah kemarin saya mendapatkan sesi pengembangan pengajaran dari Bu Ayu dan Pak Lukman, saya memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak. Kemudian saya membagi kelompok di dalam kelas saya menjadi 2 kelompok. Ya, jadi di situ saya juga membuat kegiatan. Ya, jadi kegiatan 1 untuk kelompok A dan kegiatan 2 untuk kelompok B Pak. Jadi Bapak sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar.
dan anak-anak bersemangat dalam hal ini. Nah, kira-kira apa nih perasaan Pak Ayu setelah menghadapi situasi tersebut? Bahagia sekali, Pak. Setelah semua dipersiapkan dengan baik, semua itu dapat dieksekusi dengan lancar, dengan baik. Dan murid pun bisa mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi sederhana yang dibagikan setelah pembelajaran, Pak. Ya. Kemudian kita tanyakan di situ, sejauh mana pemahaman mereka dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu. Keren, Pak. Dan saya mengapresiasi hal ini ya, karena teman-teman guru sudah mulai mengimplementasikan hal ini. Ini di luar bayangan kami. Dan terutama Pak Ayo yang sudah berkenan membagikan pengalaman ini. Baik Pak Ayo, menurut Pak Ayo, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, Pak, agar lebih bervariasi, Pak. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengambil basic profil belajar siswa, Pak. Dari profil belajar siswa tersebut, itu kan sudah terdapat penilaian, Pak. Ada penilaian pengetahuan, ya, terus penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Ya, jadi semua itu sudah dipetakan, Pak. Wah, bagus sekali Pak. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil murid. Kira-kira ada pilihan lain nggak Pak yang barangkali lebih baik? Saya mempunyai alternatif lain ya, Pak. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini berbasis dengan minat, Pak. Berbasis minat siswa. Jadi menurut saya itu untuk minat sendiri itu adalah suatu hal yang bisa memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa itu lebih aktif, Pak. Wah, menarik Pak. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat murid. Iya, betul, Pak. Nah, Pak Ayo, kira-kira apa nih yang ingin Pak Ayo lakukan setelah diskusi kita kali ini? Kan waktu saya tinggal minggu depan, Pak. Ya, karena dalam seminggu kan hanya ada 2 kali pertemuan. Itu di kelas A, Pak. Ya, jadi ini saya harus cepat, Pak. Ya, jadi saya membuat project itu, Pak. Untuk strategi pembelajaran diferensiasi ini yang berdasarkan minat, itu saya membuat project yaitu menyanyikan lagu daerah menggunakan alat musik yang mereka minati. Dan kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu daerah yang mereka minati juga, Pak. Tentunya mereka sudah hafal gitu. Karena ini berhubungan dengan minat. Oh, baik. Jadi Bapak akan memberikan kebebasan ya kepada siswa berbasis minatnya. Mau memainkan lagu dengan menggunakan alat musik atau tidak. Iya, betul, Pak. Kurang lebih demikian ya Pak ya? Kurang lebih demikian. Nah, kira-kira apa nih Pak yang perlu Bapak lakukan sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi untuk persiapan perencanaan pengajaran saya belum buat ya, Pak. Tapi malam ini akan saya buat, Pak. Oh, RPP ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, kira-kira siapa Pak yang bisa membantu agar RPP Bapak bisa menjadi lebih baik lagi? Saya akan berdiskusi dengan Bu Dewi. Ya, jadi saya dengar-dengar Bu Dewi sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang berbasis minat, Pak. Kira-kira kapan nih Pak akan Bapak laksanakan di dalam membuat RPP atau untuk berkonsultasi dengan Dewi tadi? Pokoknya malam ini akan saya buat RPP-nya, terus kemudian besok saya diskusikan dengan Bu Dewi, Pak. Baik Pak Ayo, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, menurut Pak Ayo, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Ya, terima kasih Pak atas diskusinya hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas gitu dan saya lebih bersemangat, Pak. Lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan ini, Pak. Ya, saya jadi memiliki gambaran implementasi lain dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak.
Ya, yang saya akan terapkan nanti berdasarkan minat itu ya. Menurut saya ini hal yang paling mudah, Pak. Menurut saya ya. Untuk RPP-nya nanti malam akan saya buat dan besok saya akan bertemu Bu Dewi untuk berkonsultasi. Wah, keren Pak. Selamat ya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Siap, Pak. Terima kasih atas support Bapak, Pak. Oh iya. Dan kebetulan jam istirahat juga sudah selesai nih Pak. Saya harus kembali ke kantor nih. Oh iya, betul, Pak. Ya, mari kita kembali beraktivitas kembali. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk support dari Bapak. Siap. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian tayangan mengenai praktik kognitif coaching dengan model Tirta yang dapat kita terapkan di sekolah sebagai bentuk pengembangan potensi guru. Kognitif coaching berdampak bagi setiap guru untuk mendukung mereka dalam penemuan potensi, dalam merancang strategi mengajar, evaluasi pengajaran, dan menemukan inovasi praktik pengajaran yang memerdekakan murid dan berpihak pada murid. Ibu dan Bapak guru hebat, mari bergerak mengembangkan keterampilan coaching kita untuk pengembangan potensi seluruh warga sekolah.